Kita lanjutkan di catatan yang ketiga kali ini dengan membahas beberapa hal yang mungkin sudah disampaikan pada saat kuliah berkaitan dengan tugas. Jadi langsung saja kita masuk di slide berikutnya. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah membahas berkaitan dengan deret Fourier. Jadi ini pertanyaan yang pertama ini mungkin sudah cukup banyak dibahas. Sedangkan pertanyaan kedua dan ketiga ini merupakan pembahasan berkaitan dengan discrete Fourier transform dan juga perhitungannya. Kita akan melihat kita perlu menunjukkan persamaan dari DFT yang mungkin akan kita lakukan perhitungan di soal nomor 3. Nah, misalkan diketahui ada 4 data di sini. Untuk xn dari n sama dengan 0 sampai 3, jadi ada 4. Ini x0 nya adalah 1, x1 adalah 2, x2 adalah 2, x3 adalah 1. Jadi nanti akan coba dihitung dengan persamaan discrete Fourier transform. Secara umum kita sudah menjelaskan atau mungkin sudah mengetahui formulasi numerik persamaan untuk perhitungan DFT dan IDFT atau inverse discrete Fourier transform. Jadi kalau misalkan kita punya x kecil kurung siku n di sini berhubungan dengan perhitungan untuk inverse DFT atau IDFT, sedangkan ketika x besar kurung siku m di sini ditunjukkan untuk menghitung DFT. Di sini ditunjukkan ada seper n besar. N besar adalah jumlah data. Misalkan tadi kita punya 4 data begitu. Sedangkan di sini kita punya dikalikan dengan e pangkat j 2pi mn per n besar, di mana m ini adalah untuk indeks dari sinyal x besar kurung siku m atau sampel sinyal ke m pada domain frekuensi, sedangkan n adalah untuk indeks x kecil kurung siku n, yaitu biasanya lebih ke domain spasial atau domain time. Sedangkan untuk perhitungan DFT atau x besar kurung siku m, di sini tidak ada seper n besar, kemudian di sini dikalikan e pangkat minus ya j 2pi mn per n besar. J di sini dan juga di sini menunjukkan simbol untuk bilangan imajiner. Baik, dari persamaan itu kita mengenal ada komponen real dan komponen imajiner. Kalau kita coba menjabarkan persamaan ini, kita bisa punya hasil dari x besar kurung siku m terdiri dari komponen real dan komponen imajiner, di mana komponen real ini kita coba jabarkan persamaan ini menjadi bentuk sinusoidal, yaitu kosinus dan sinus, sehingga kita punya komponen real berhubungan dengan kosinus dan sinusoidal berhubungan dengan bilangan imajiner. Jadi e pangkat minus j 2pi dan seterusnya itu kita bisa jabarkan menjadi bentuk seperti ini, kemudian tetap dikalikan x kecil kurung siku n. Oke, kita sudah punya persamaan ini, kita akan coba hitung contoh dari soal yang tadi. Berdasarkan soal, kita sudah punya beberapa definisi berkaitan dengan persamaan kita, di mana kita coba jabarkan x kecil kurung siku 0 ini adalah 1, x kecil kurung siku 1 adalah 2, x kecil kurung siku 2 adalah 2, dan x kecil kurung siku 3 adalah 1. Kalau kita ingin melakukan perhitungan DFT, kita bisa melakukan perhitungan untuk komponen real dulu, kemudian hitung komponen imajiner, kemudian digabung, itu juga bisa. Di sini hal-hal lain dari soal, kita bisa mengetahui bahwa n besar sama dengan 4. Kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4.
Jadi kita punya n kecilnya tadi sudah ditunjukkan 0, 1, 2, 3. Sedangkan perhitungan untuk X besar kurung siku M dilakukan untuk 4 nilai dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan 3 ini. Di sini ditunjukkan perhitungan untuk komponen real dulu. Jadi kita coba pisah dari komponen realnya, kita punya persamaan ini. Dari sini kita coba jabarkan seperti yang kita ketahui tadi, n dari 0, n besarnya tadi 4, berarti 0 sampai 3. Kita bisa jabarkan dan kita punya persamaan seperti ini untuk menghitung X besar kurung siku M. Kemudian kita menghitung satu persatu. Untuk M sama dengan 0, maka kita punya komponen realnya. Kalau kita coba masukkan ke persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai 6. Sedangkan M sama dengan 1, kita mendapatkan minus 1, M sama dengan 2, kita mendapatkan 0, dan M sama dengan 3, kita mendapatkan minus 1. Demikian juga untuk komponen imajiner, kita punya persamaannya, kita jabarkan dari n besarnya tadi 4, jadi kita punya sigma ini dari 0 sampai 3. Kemudian kita coba tunjukkan persamaannya untuk menghitung komponen imajiner dan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Dengan M dari 0 sampai 3, kita akan mendapatkan nilai-nilai dari masing-masing komponen imajiner. Kemudian hasil DFT-nya dalam bilangan kompleks seperti ini, kita bisa menggabungkan hasil dari komponen real dan komponen imajiner. Baik, demikian yang bisa disampaikan untuk perhitungan ini. Nah, mudah-mudahan makin jelas dan bisa menjadi evaluasi yang mungkin kemarin belum sempat bisa mengerjakan atau belum bisa menjawabnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa video berikutnya.